Ya, selamat siang semuanya. Nah, kita akan mempelajari reading hari ini mengenai bed bugs, kutu busuk ya. Oke. Kalau bed bugs di bahasa Indonesia dikenal dengan kutu busuk ya. Biasanya ada di pakaian kotor atau di spray kotor atau di bed kotor ya, tempat tidur yang kotor. Oke, kita akan membahas teks atau reading teks, membaca teks bahasa Inggris. Dan di sini juga kita mempelajari tenses mengenai present perfect dengan past perfect. Jadi di teks tersebut yang kita fokuskan adalah present perfect dan past perfect. Dan begitu juga dengan ada pertanyaan mengenai reading teksnya nanti. Jadi kita belajar banyak di sini. Sekalian juga nanti pronunciation, bagaimana cara saya melafalkan kata-kata yang di teks tersebut. Saya akan share screen dulu. Baik. Oke, baik. Sudah terlihat ya? Iya. Bed bugs artinya kutu busuk ya. Oke, inilah contoh gambar kutu busuknya ya. Mungkin orang-orang yang di kampung sudah terkenal ini banyak di kampung. Dan di kota mungkin ya, tapi namanya beda-beda ya. Oke. Ya, sebelum kita ke teks utama ada pertanyaan preview ya. Pets are animals that cause problems for people. For example, rats. What are some other examples of pets? Pets adalah pest itu apa ya namanya ya? Kayak wereng ya, hama ya. Hama adalah binatang-binatang yang menyebabkan masalah pets itu. Bukan hama ya, seperti hewan berarti hewan pengganggu lah ya. Pestisida berarti kayak serangga ya. Oke, are animals that cause problems for people, for example rats. Contohnya hama ini ya, karena ini tikus. Contohnya tikus-tikus. What are some other example of pests? Apa contoh lainnya dari hama ya? Oke, have you ever had a problem with pest? Describe it. Kalau pernah nggak kamu memiliki masalah dengan adanya hama atau dengan sebuah hama? Ya jelaskan. Nah, jadi ini hanya pertanyaan pembuka. Kita tidak perlu membahas ini. Yang penting kita sudah tahu pest adalah hama, termasuk tikus yang hama untuk yang di pertanian biasanya ya. Oke, kita lanjut dengan teks utamanya. The tiny bed bug has become a huge problem for thousands of people in the United States. Ya, oke. Kutu busuk yang bentuknya kecil, yang tubuhnya kecil, tiny, yang sangat kecil, telah menjadi masalah besar bagi ribuan orang di Amerika Serikat. Ya, this rice-sized pest, hama yang berukuran butiran beras ini has moved into hotels, telah berpindah tempat ke hotel-hotel, apartemen, toko-toko, dan bioskop di sekitar negara tersebut, di wilayah negara tersebut, di wilayah negara Amerika Serikat ya. Public health officials still haven't found a way to stop it ya. Pejabat tenaga kesehatan umum masih belum menemukan cara untuk menghentikan pergerakan atau perpindahan bed bug tadi ya. Oke, di sini kita mempelajari namanya present perfect has become. Ingat, present dengan past. Kalau present perfect itu auxiliary-nya kita melihat ada have dan has. Has untuk she, he, it. Have untuk I, you, they, we. Ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, diterjemahkan telah. Kalau past perfect, nanti have dan has itu menjadi had. Sama-sama ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, atau kalau bukan kata kerja pasti dia menggunakan been. Have been, has been, had been. Oke, karena di sini kata kerja become. Oke, has, become, became, become, jadi become bentuk ketiga. Ini juga move, moved, moved. Bisa dipastikan meskipun bentuk kedua dan ketiga sama moved. Ingat, regular verb, kata kerja yang beraturan hanya ditambah ed dan ed. Itu kan bentuk kedua ketiganya kita lihat sama ya. Tetapi dari struktur ini kita tahu bahwasanya ketika sudah ada has, saya buatkan screen pointer screen dulu ya, pointernya ini. Ketika sudah ada has ya,
pasti yang di depan ini adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. Haven't, found, ya. Find, found, found. Kita lanjut. From the 1950s until recently, people hadn't had a big problem with bed bugs. Ingat, yang saya bilang tadi, hadn't. Berasal dari have dan has, ya, karena dia past perfect, dia pakai had, ditambah dengan kata kerja. Ini kata kerjanya have, has, had, ya. Oke, jadi di sini kata kerjanya mana ini? Jadi jangan salah, ini adalah auxiliary-nya, ya, belum pernah mempunyai. Oke. Dari tahun 1950-an sampai sekarang, orang-orang belum memiliki masalah besar dengan adanya kutu busuk tadi, ya. But that has changed. Tetapi hal itu sudah berubah. Nah, sekarang sampai saat ini has changed. Ingat, apa bedanya had dengan has? Artinya kejadian ini masih sampai sekarang terjadi, telah terjadi. Dan sekarang saat saya ngomong atau di saat berita ini dirilis, dikeluarkan, masih terjadi. Kalau had artinya sudah lampau, telah terjadinya, tidak ada hubungannya dengan yang sekarang. Tapi kalau have dan has, present perfect artinya present, telah terjadi, tetapi sampai sekarang masih. Nah, oke. But that has changed. Why have the bugs returned? Bagaimana? Kenapa apa tadi kumbang-kumbang yang tadi itu berarti jenis kumbang, ya. Tapi kenapa bed bugs ini, kutu-kutu busuk ini kembali, gitu ya? The CDC, ya, Centers for Disease Control, pengendalian penyakit, pusat pengendalian penyakit, ya, has been studying. Lihat, ini adalah present perfect continuous. Ya, apa bedanya present perfect dengan present perfect continuous? Itu sama saja. Tetapi kalau present perfect continuous artinya kita menjelaskan yang sedang terjadi sekarang. Telah terjadi tapi sedang terjadi, ya. Telah sedang mempelajari artinya saat ini sedang mempelajari, sudah dimulai di masa lalu tapi sekarang sedang dipelajari. Masalah, the problem for the past few years and list the following reasons, ya. Tadi katanya lembaga CDC, Centers for Disease Control, pengendalian penyakit ini telah sedang mempelajari masalah tersebut, ya, selama beberapa tahun ini dan memberi daftar alasan-alasan sebagai berikut, ya, membuat daftar alasan-alasan sebagai berikut. Satu, kenapa katanya bed bugs itu kembali, ya, kutu busuk itu kembali? Karena satu, people travel more today. Orang-orang melakukan perjalanan lebih. Jadi lebih banyak orang melakukan perjalanan lebih, ya, saat ini. Jadi lebih banyak orang melakukan perjalanan saat ini. Increasing the chance, menambah kesempatan bed bugs tadi, kutu busuk tadi akan datang di rumah, akan come home with them, ya. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan tadi, mereka lah yang sebenarnya membawa kutu busuk tadi ke rumah. Mungkin dipakaiin kotor mereka di saat kembali dari perjalanan, gitu ya. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua, most people have never had bed bugs, so they don't recognize the problem early. Kebanyakan orang tidak pernah mungkin memiliki atau mengenal seperti apa sih bed bugs. Jadi mereka tidak mengenal lebih awal tentang masalah tersebut. Jadi dibiarkan saja karena tidak mengenal apa sih efeknya, apa sih efek negatifnya ada bed bugs ini, gitu ya. Yang ketiga, pesticides that had worked in the past dan work today. Pestisida atau pembasmi hama yang digunakan, ya, yang telah bekerja atau yang telah dipakai di masa lalu tidak berfungsi atau tidak berguna sekarang ini, ya. Mungkin jenis hamanya sudah berkembang atau virus hamanya itu tidak mempan lagi dengan pestisida di zaman lampau, ya, karena berubah zamannya. Officials haven't found a successful pesticide yet, ya. Para pejabat pemerintahan, mungkin petugas-petugas kesehatan atau peneliti belum menemukan pestisida yang ampuh untuk membasmi hama tadi. Oke, di sini saya jelaskan tadi have returned berarti hadn't had artinya belum pernah
memiliki. Hadn't ditambah not disingkat hadn't. Ini adalah past perfect. Has changed telah berubah. Present perfect. Have returned telah kembali. Present perfect. Has been tadi. Present perfect continuous. Kenapa continuous, sir? Karena ada ing-nya. Boleh nggak, sir, ada ing-nya? Karena boleh, karena ada to be di sini. Jadi to be untuk perfect adalah been, ya. Jadi tetap ada have dan has ditambah been, tapi kata kerjanya harus bentuk ing karena ada to be-nya. Disebut dengan present perfect continuous. Oke, have never had, telah memiliki. Jadi have had, inilah telahnya, had-nya itulah kata kerja bentuk ketiga. Inilah present perfect, ini past perfect. Jadi kalau kamu menemukan had ditambah been atau ditambah kata kerja bentuk ketiga, pasti dia past perfect. Past karena auxiliary-nya past, had. Kalau present, auxiliary-nya present, have dan has, ya. Kata kerjanya tetap bentuk ketiga. Kalau bukan kata kerja pasti ditambah been, ya. Oke, haven't found, ini present perfect. Oke. The good news says that the CDC is that the bugs have not been spreading disease. They usually just leave small bites that itch, ya. Berita baiknya katanya, kata lembaga CDC tadi, lembaga kesehatan tadi adalah, ya, berita bagusnya adalah bahwasannya kutu busuk tadi belum menyebar, ya, have not been spreading disease, belum menyebarkan penyakit, ya, belum menyebarkan penyakit. Ya, kutu busuk tersebut biasanya hanya meninggalkan gigitan kecil yang menyebabkan gatal, ya, that itch, ya, gigitannya menyebabkan gatal. Oke. Nah, dari sini kita paham have not been spreading artinya present perfect continuous. Kenapa ada been, sir? Karena di sini ada bentuk ing. Jadi present perfect continuous. The bad news is that the bugs have caused psychological problems for people. Nah, berita buruknya katanya bahwasanya kutu busuk atau kumbang yang disebut kutu busuk tadi telah menyebabkan masalah psikologis terhadap orang-orang, ya. Mungkin takut, ya, takut menyebabkan penyakit atau takut terkena tadi penyakit apalah segala macamnya, ya, psikologi, ya. Some people have been unable to sleep at night because bug bites, ya. Beberapa orang katanya belum bisa tidur di malam hari, ya, belum bisa tidur atau tidak bisa tidur di malam hari karena kumbang-kumbang tadi atau kutu busuk tadi menggigit, ya. Oke, others have felt embarrassed about the problem and don't want to invite friends to their house, ya. Jadi orang-orang yang mungkin di rumahnya ada kutu busuk, dia sudah tahu di kutu busuk, ya, merasa malu, ya, tentang adanya masalah tersebut, tentang adanya kutu busuk tersebut, dan tidak ingin mengundang teman-temannya masuk ke rumah mereka, ya, karena kalau tahu nanti dipikir rumahnya jorok banget, gitu, seperti itu, ya. And others have experienced money problems because they've had to replace furniture or even move out their homes, ya. Dan yang lainnya katanya telah mengalami masalah keuangan karena mereka mereka sudah mendapatkan atau mereka sudah harus, ya, have had to, ya, harus mengganti perabotan mereka. Mana itunya? Kok lari-lari? Kok nggak kelihatan, ya? Ya, telah harus mengganti perabotan mereka atau mungkin bahkan pindah rumah, ya. Until officials find an answer, the little bug will continue to be a big pest, ya. Ya, sampai sebelum para pejabat pemerintahan tadi atau di petugas kesehatan tadi menemukan sebuah jawaban terhadap masalah peredaran atau adanya bed bugs tadi, kutu busuk tadi, kumbang kecil ini atau disebut dengan bed bug tadi akan terus berkembang menjadi hama yang besar, ya. Oke. Ya. Dari reading comprehension tadi kita biasanya di reading test, ya, ada true and false. Jadi kita harus memahami teksnya dulu biar paham bahwasanya kalimat ini benar atau tidak sesuai dengan teks yang tadi, ya. Bed bugs only hide in beds. Apakah bed bugs only hide in beds?
Tidak, in bed tidak ya, tidak hanya di tempat tidur, tapi bisa di tas dan segala macamnya. False ya. Oke. The bed bug problem began in the tadi dimulai di tahun 1905. Bukan. The bed bug problem began katanya sampai dari tahun 1950 sampai recently, artinya mungkin berita ini di tahun 90-an, jadi belum ada masalah bed bugs, tapi katanya setelah 90-an baru ada bed bugs. Berarti ini salah. Di tahun 90-an masih belum ya. Oke. Pesticides from bed bugs used to work, but they don't work now. Ya benar ya. Dulu, used to itu artinya dulu ya. Pestisida yang digunakan dulu berfungsi atau berguna mengusir hama, tapi sekarang pestisida yang dulu itu tidak bekerja ya. Benar ya, true. Ya. Oke, bed bugs bites itch but they don't make you sick ya. Di sini tadi tidak disebutkan membuat sakit, tapi memang bites ya, ini benar. Ya, true. Oke. Nah, welcome to the neighborhood. Di sini kita circle the correct completion ya. Circle berarti ada A, B, C ya pilihannya ya. Ini adalah pilihan ganda multiple choice. Ya, selamat datang tetangga ya. Last year I moved into the Sunset Apartments. Ya, tahun lalu saya pindah ke apartemen yang bernama Sunset ya. At first, pertama sekali I love my new apartment. Pertama sekali saya suka apartemen baru saya itu. Then I found bed bugs in my bed and in my couch ya. Kemudian saya menemukan ada kutu busuk di tempat tidur saya dan juga di sofa saya. Ya, I've tried many different pesticides. Saya sudah mencoba beberapa macam pestisida atau pembasmi hama, tetapi they, namanya juga tetapi kan sudah dicoba tapi tidak bekerja. They, karena di sini worked, ya, karena ini simple present, I've tried many works, but they haven't, ya. Iya. Karena they, oke. Okay. Dan kenapa bukan had and sir? Karena dari sini kita tahu ini masih present perfect, ya. I called the city health office. Saya memanggil atau menelpon kantor kesehatan kota. A worker told me, seorang pekerja yang bekerja di sana memberitahukan saya, they haven't, mereka haven't an effective pesticide yet. Mereka belum menemukan, haven't been finding. Finding itu belum sedang menemukan. Find itu tidak pernah pakai finding ya, pakai ing. Berarti found. Haven't found. Lanjut nomor 3. I talk to my neighbor Ray. Saya ngomong ke tetangga saya Ray. He, nah karena di sini fighting pasti ada been-nya ya. Berarti karena di sini he bukan have tapi has ya, berarti B ya. Dia telah berusaha memberantas ya, fighting bukan di sini berkelahi tapi memberantas bed bugs tersebut, kutu busuk tersebut sejak musim panas lalu ya. Dia mengatakannya demikian, say. When Ray moved into the Sunset Apartments 2 years ago, ketika Ray pindah ke apartemen Sunset 2 tahun yang lalu, the apartment were fine. Apartemen itu baik-baik saja, artinya bersih tanpa ada kutu busuk. The bed bugs waktu itu berarti simple past, berarti hadn't arrived. Waktu itu belum, karena masa lampau. Sekarang ada, berarti kita pakai hadn't. Oke. Nomor 5, the bed bugs have become a huge problem in our neighborhood. Ya, kutu busuk tadi telah menjadi masalah besar di lingkungan kami ya, di lingkungan sekitar tetangga kami. Even the movie theater on the corner, bahkan katanya bioskop atau tempat menonton ya, bioskop yang ada di pojok apartemen kami itu has been closed recently because of them. Ya, have closed berarti karena di sini have masih present perfect, berarti oke, subjeknya adalah the movie theater, berarti has ya, has closed ya. Has closed its doors, telah menutup pintunya baru-baru ini karena kedatangan atau karena adanya bed bugs tadi. I've, pasti di sini thinking berarti ada been-nya. I've been thinking ya. I have been, saya sedang melakukan cara atau sedang berpikir untuk pindah, berarti been.
Oke, but moving is expensive. Tapi kalau pindah itu mahal harganya. Oke, demikian penjelasan saya guys mengenai reading text of English. Judulnya tadi bed bugs, kutu busuk. Kita sudah membahas apa bedanya present perfect dengan past perfect, apa bedanya dengan present perfect continuous tadi ya. Bedakan juga siapa yang menggunakan have dan has. Kalau had kan semua subjek pakai had. Oke, demikian penjelasan saya mengenai text reading kali ini mengenai bed bugs. Saya Gunawan Tamsarbu. Thank you so much. I'll see you next week. Other topic. Goodbye.